Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofatunida, NPM 1901011152. Saya dari kelas D semester 5, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung. Baiklah, dalam video ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Al-Quran Hadis dan pembelajarannya. Dosen pengampu Bapak Dedi Wahyudi MPDI. Baiklah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Baiklah, untuk yang pertama, bagaimana konsep merdeka belajar dan pendidikan 4.0? Yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Yang kedua, survei karakter. Cukup melegakan bahwa pada akhirnya pemerintah mengakui pendidikan di Indonesia adalah investasi yang mahal, sebab setiap daerah memiliki keunikan manusia yang berbeda-beda dan tidak mungkin dipaksa untuk menerapkan satu sistem dalam indikator tetap. Yang ketiga, perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal paling menarik dalam konsep merdeka belajar ini adalah adanya perluasan penilaian hasil belajar siswa yang tadinya hanya dari nilai ujian nasional menjadi penugasan dan portofolio. Yang keempat, pemerataan kualitas pendidikan hingga ke 3T. Merdeka belajar juga dapat diartikan keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T. Ya, untuk yang soal kedua, apa perencanaan pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang Anda miliki dalam menyambut era pendidikan 4.0 ini? Dalam rancangan pembelajaran Al-Quran Hadis dapat dilakukan pembelajaran aktif yang melibatkan siswa secara aktif, baik fisik, psikis, maupun emosinya. Dalam proses pembelajaran mudah dimengerti atau dipahami, dalam mengamalkan di kehidupan sehari-hari dan dikomunikasi karena siswa dalam proses mengoperasikan materi pembelajaran yang disampaikan oleh guru dengan pengamalan atau kesan yang sama pada waktu dan tempat yang berbeda. Yang nomor 3, bagaimana strategi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dalam menghadapi tantangan era pendidikan 4.0. Dalam menghadapi tantangan, strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan membekali diri ilmu pengetahuan tentang Al-Quran Hadis sehingga dalam penyampaiannya tidak ada keraguan dan terdapat keselarasan antara tujuan materi dan alat penilaian, sehingga tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai serta implementasi dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan pedoman Al-Quran dan Hadis. Pembekalan diri ini dapat diperoleh melalui pelatihan dan lain sebagainya. Untuk yang selanjutnya, bagaimana pengembangan media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0. Media pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya yang sesuai dengan era pendidikan 4.0 bisa dengan menggunakan e-learning, yang mana di dalam e-learning ini memuat materi yang bisa berupa soft file maupun berupa video. Tempat diskusi dan tempat pengumpulan tugas pun bisa dijadikan satu sekaligus, sehingga peserta didik akan mudah dan dapat mengulang kapanpun materi pembelajaran yang telah disampaikan.
Selain itu, dengan adanya e-learning ini, peserta didik pun akan dapat belajar dimanapun dan kapanpun. Untuk yang nomor 5, apa pendapat Anda yang tentunya didukung dari berbagai teori yang kuat terkait evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis dan pembelajarannya dengan suasana yang berdampingan dengan COVID-19? Dalam keadaan darurat pandemi COVID-19 ini, maka menurut saya pembelajaran model BDR atau belajar dari rumah yang telah dianjurkan oleh pemerintah dapat menjadi solusi terbaik. Pembelajaran dari rumah sendiri bisa menggunakan WhatsApp Group dan aplikasi Google Form yang sekiranya dapat memudahkan para peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran dan evaluasi. Demikianlah tadi hasil jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.